Baik, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu kajian muslimah di Taman Sentosa. Semoga Allah senantiasa menjaga antunna semuanya. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kita masuk di Al-Aslus Salis ya. Landasan pokok yang kelima. Yang ketiga ya. Yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sudah membahas sebagian dari matan Ma'rifatun Nabi ini. Kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sampai matan qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Al-Aslus Salisu, landasan pokok yang ketiga yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim, Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min zurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Walahu minal umur 63 sanah. Beliau memiliki 23 tahun ya. Afwan, beliau memiliki umur sampai akhir hayat beliau 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, yaitu 40 tahun sebelum kenabian. Wa salasun wa ishruna ba'dan nubuwah, 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Wa ursila bil mudassir, beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudassir. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau hijrah ke Madinah. Sampai sini kemarin ya pembahasan kita. Kita lanjutkan dengan
perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akhadha ala hadha asyra sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka beliau 10 tahun beliau fokus mendakwahkan tauhid di kota Mekkah. Wa ba'dal asyar, setelah 10 tahun beliau di Mekkah mendakwahkan tauhid, urija bihi ila sama, maka beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ya, menurut sebagian ulama itu dilakukan tahun 10 dari kenabian. Setelah Rasulullah 10 tahun mendakwahkan tauhid, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ya. Perbedaan para ulama mengenai kapan Isra Mi'rajnya Rasulullah ini memang perdebatan yang sangat panjang. Namun sebetulnya yang terpenting adalah bukan tanggalnya, bukan bulannya, kapan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, tapi yang terpenting adalah peristiwa dari Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, peristiwa yang dimana Rasulullah menerima wahyu berupa kewajiban sholat 5 waktu. Wa furidat alaihi shalawatul khamas. Dan di peristiwa Isra dan Mi'raj itulah Rasulullah menerima wahyu wajibnya sholat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Maka Rasulullah sholat di Makkah 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah 3 tahun beliau menerima perintah sholat, maka beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, al-hijratu, hijrah itu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu yang pertama adalah maknanya perpindahan atau berpindah dari negeri yang penuh kesyirikan menuju negeri Islam. Ya. Maka kita bahas sedikit tentang makna hijrah ya. Ini sering sekali kalimat yang sedang viral-viralnya di hari ini, yaitu kalimat tentang hijrah. Muhammad Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi juga menjelaskan bahwa hijrah itu ada 2 macam. Hijrah ada 2 macam. Yang pertama, al-hijrah al-hissiyah. Al-hijrah al-hissiyah itu hijrah secara fisik. Inilah yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau mengatakan al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Jadi hijrah itu berpindahnya seseorang dari negeri yang penuh kesyirikan atau dari negeri kafir ya, menuju negeri Islam. Ya. Ini makna hijrah yang pertama. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan hijrah secara fisik ini dari kota kafir atau dari negeri kafir, yaitu Mekkah, yang di sana begitu banyak kekufuran-kekufuran, berhala-berhala disembah, ya. Begitu juga keyakinan-keyakinan yang batil banyak muncul di sana. Maka mereka hijrah dari negeri kafir yaitu Mekkah menuju negeri Islam yaitu Madinah. Ya. Apa yang dimaksud dengan negeri Islam, Ustaz? Ya. Sekarang kita definisikan apa itu negeri Islam. Ya. Negeri Islam atau negeri Muslim adalah
ya. Negeri yang di tempat tersebut, negeri yang di dalamnya syiar-syiar Islam ditegakkan. Dan tidak ada larangan untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, jadi ini negeri Muslim, ini negeri Islam, yang di negeri tersebut syiar-syiar Islam bisa ditegakkan. Apa saja syiar-syiar Islam? Azan berkumandang, ya. Kemudian juga takbir berkumandang, kemudian juga pemakaian jilbab tidak dilarang, ya. Kita melaksanakan ibadah kurban, ya. Itu makna dari syiar-syiar Islam bisa ditegakkan, ya. Dan tidak ada larangan untuk melaksanakan syariat Islam. Tidak ada larangan untuk sholat, tidak ada larangan untuk membayar zakat, tidak ada larangan untuk puasa, ya, puasa Ramadan, ya, dan tidak ada larangan untuk mengenakan atribut-atribut Islam, ya. Maka itu disebut dengan negeri Islam atau negeri Muslim, ya. Berarti negeri kafir kan sebaliknya, ya. Negeri kafir berarti sebaliknya. Apa itu negeri kafir? Negeri kafir berarti negeri yang di dalamnya tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam. Dan syariat Islam, ya, dilarang di negeri tersebut. Nah, maka kalau sekarang kita definisikan negeri Islam itu seperti apa? Indonesia masuk nggak Ibu-Ibu? Indonesia masuk tidak negeri Islam? Masuk, Ustadz. Masuk. Berarti di sini Indonesia, Malaysia, ya. Kemudian Arab Saudi, ya. Mana lagi? Qatar, ya. Mana lagi? Mesir, ya. Dan yang lain sebagainya. Yang di mana di situ syiar-syiar Islam bisa ditegakkan kok, ya. Syiar-syiar Islam bisa ditegakkan, ya. Azan, sholat 5 waktu, ibadah kurban, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu bisa ditegakkan di negara tersebut, ya. Beda dengan negeri kafir, ya. Di sana dilarang sholat Jumat, dilarang para perempuannya mengenakan jilbab secara sempurna, ya. Maka negeri ini misalnya mana? Rusia, ya. Mana lagi? Amerika, ya. Mana lagi? Perancis, ya. Inggris, dan yang lain sebagainya, ya. Di Inggris dilarang nggak, Bu? Ada yang pernah ke Inggris? Nggak tahu. Baik, ini hijrah yang pertama, yaitu hijrah secara fisik, ya. Ada hijrah yang kedua yang disebut dengan al-hijrah al-ma'nawiyah. Hijrah secara maknawi. Apa maksudnya? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hijrah secara maknawi itu adalah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah.
Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di mana Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu, ya. Hadisnya al-muhajiru harus diharokatin dulu ya. Al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Nah, kata Rasulullah, ya, Rasulullah bersabda, al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Maka inilah, dari sinilah, kata Ibnu Qayyim, ada yang namanya hijrah secara maknawi. Kalau tadi kan hijrah al-hissiyah, kalau ini hijrah maknawiyah. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik. Dan hijrah maknawi inilah ya, yang hari ini begitu banyak. Di antaranya hijrah dari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah, hijrah dari riba, hijrah dari perjudian, atau hijrah dari hubungan-hubungan yang haram, hijrah dari masa lalu yang haram, ya, hijrah dari musik misalnya, meninggalkan semua perkara yang berkaitan dengan musik, hijrah dari riba, hijrah dari hubungan yang haram, semuanya itu masuk dalam kategori hijrah secara maknawi. Intinya, semua orang yang meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan segala dosa-dosanya di masa lalu, dan dia menuju kepada ketaatan kepada Allah, maka dia disebut dengan hijrah. Ya. Baik, di sini dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Ya. Kata beliau, wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'atu. Hijrah itu hukumnya wajib bagi umat ini dari negeri yang penuh kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Dan perintah itu, hijrah, artinya perintah untuk hijrah itu sampai terjadinya hari kiamat. Ya, jadi wajibnya perintah hijrah itu berlaku sampai terjadinya hari kiamat. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dan mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka berkata, kenapa kok kalian tidak hijrah? Ya,
Tidak hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Qalu, mereka berkata, kunna mustada'afina fil ard. Wahai malaikat, dulu kami orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian. Ya, tetapi mereka tidak mau berhijrah, maka mereka pun faulaika ma'wahum jahannam. Mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, illal mustada'afin, kecuali mereka yang lemah, minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari laki-laki, perempuan dan anak kecil, la yastati'una hilatan, yang mereka nggak punya kemampuan, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak punya jalan untuk menuju ke hijrah. Artinya mereka yang punya uzur di sini, mereka yang memang nggak punya kemampuan, nggak punya harta, nggak punya logistik, nggak punya akomodasi untuk melakukan hijrah. Tapi orang yang dia mampu ya untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka hukumnya wajib. Ya, makanya ayat ini menjelaskan tentang bahwasannya hukum hijrah, ya, baik hijrah secara fisik maupun hijrah secara maknawi itu hukumnya wajib. Dan dalil-dalil yang disebutkan di sini memang hijrah secara fisik, di mana itu teguran kepada beberapa kaum muslimin yang mereka tidak mau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Wa qawluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang kalian adalah orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, kata Allah. Ya, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian menyembah. Kata Imam Al-Baghawi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Al-Baghawi rahimahullah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini fil muslimin adalah orang-orang muslim alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Jadi sebab turunnya ayat ini surah Al-Ankabut ayat 56 kata Imam Baghawi, sebab turunnya adalah karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka tinggal di Mekah dan mereka nggak mau berhijrah. Karena hijrah memang berat ya. Di zaman dulu mereka harus meninggalkan harta mereka, rumah mereka, perbendaharaan mereka, kerabat-kerabat mereka, ya. Maka itu berat, ya. Maka ada sebagian kaum muslim yang masih berat untuk berhijrah ke Madinah. Nadahumullahu bismil iman. Maka dalam ayat ini Allah pun memanggil mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya, karena orang-orang yang betul-betul beriman dia akan hijrah. Ya, karena hijrah ini adalah bagian dari ibadah. Meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Meninggalkan negeri yang penuh kesyirikan menuju kepada negeri Muslim. Ya, wad dalilu alal hijrati minas sunnah. Dan dalil hijrah dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak akan terputus yang namanya hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus yang namanya taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Maka hijrah, perintah hijrah, wajibnya hijrah baik secara fisik maupun secara maknawi tadi itu berlaku sampai hari kiamat. Ya. Makanya para ulama ya, para ulama mengatakan hukum asal tinggal di negeri kafir. Apa hukum asalnya, Ibu? Tinggal di negeri kafir? Boleh tidak? Boleh tidak hukum asalnya tinggal di negeri kafir?
Tidak boleh. Nah, hukum asalnya haram. Boleh, Ustaz. Ini hukum asalnya haram ya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ana bari'un minal muslimin alladzina yuqimuna baina azharil musyrikin." Kata Rasulullah, aku berlepas diri dari kaum muslimin yang mereka menetap di negeri orang-orang kafir. Ini hadis yang sahih. Rasulullah berlepas diri dari seorang muslim yang dia menetap di negeri kafir. Ya, kecuali, nah ini hukum asal ya. Hukum asalnya haram, nggak boleh menetap di negeri kafir. Ya, kecuali karena perkara-perkara berikut ini. Nah, jadi hukum asalnya haram menetap di negeri kafir kecuali karena perkara-perkara berikut. Ya, maka ulama membolehkan. Apa saja itu? Yang pertama, ya, boleh tinggal di negeri kafir untuk berdakwah. Ya, untuk mendakwahkan agama Islam ini. Ini salah satu yang diperbolehkan, ya. Seseorang menetap di negeri kafir, ya, dalam rangka mendakwahkan agama Islam, ya, mengajak orang-orang di sana untuk masuk ke dalam agama Islam, maka ini boleh, ya. Yang kedua, perkara yang juga boleh, ya, seseorang tinggal di negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu yang ilmu tersebut belum dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ilmu itu belum dikuasai oleh kaum muslimin, maka boleh ya seseorang menuntut ilmu di negeri kafir tersebut. Tapi setelah dia sudah dapat ilmunya, sudah kembali lagi negeri Islam. Ya. Maka ini kan yang dilakukan oleh sebagian ulama, ya. Mereka dulu ya belajar ilmu-ilmu sains tertentu dari negeri kafir, tapi setelah itu mereka menguasai ilmu tersebut dan mereka sudah kembali lagi ke negeri kaum muslimin. Ya. Maka ini yang kedua yang diperbolehkan tinggal di negeri kafir, ya. Yang ketiga, dalam rangka berobat misalnya, ya. Kalau memang ternyata secara obat-obatan itu belum ada di atau secara pengobatannya di sana bisa lebih profesional gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada di Malaysia ya. Apa itu rumah sakit yang internasional itu? Apa Bu? Yang sekarang jadi rujukan. Orang nggak lagi perlu ke Singapura kan sekarang, cukup ke Malaysia itu. Apa nama rumah sakitnya? Apa Bu? Yang di Malaysia itu lupa. Panjang ya, kalau nggak salah Panjang atau apa. Sekarang kan sudah banyak yang merujuk ke sana, tidak lagi ke Singapura ya. Kemudian ya, yang keempat ya, untuk yang diperbolehkan tinggal di negeri kafir untuk mendakwahkan agama Islam ya, untuk mencari nafkah, tapi dengan syarat Ibu ya, bekerja di sana dengan syarat masih bisa menjalankan ya syiar-syiar Islam atau masih bisa menjalankan syariat Islam seperti sholat 5 waktu ya,
kemudian sholat Jumat, ya, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Maka ini nggak apa-apa. Kalau dia di negeri kafir itu masih bisa menjalankan syariat-syariat Islam ini, ya. Maka dia boleh cari nafkah di sana. Tapi kalau ternyata dia mencari nafkah di negeri kafir, ya, kalau perempuan, kalau laki-laki misalnya, dia nggak boleh sholat 5 waktu, atau sholat Jumatnya nggak boleh istirahat dulu. Artinya, pokoknya sholat Jumatnya harus ditinggalkan, ya. Maka dia lebih baik tidak bekerja di negeri kafir tersebut. Ya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang dia boleh tinggal di negeri kafir dengan syarat-syarat ini. Adapun hukum asalnya, tinggal di negeri kafir hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh seorang muslim merasa betah di negeri kafir. Bagaimana dia betah di negeri kafir? Di situ penuh dengan kesyirikan. Di sana penuh dengan menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, muncul lagi patung-patung lagi, ya. Nggak tahu, Bapak Ibu kalau ke Bali betah nggak, Bu? Ya, Ibu-ibu kalau pernah ke Bali kan, kalau ke Bali betah nggak, Bu? Ya, dengan penuh patung-patung seperti itu, apalagi ke negeri-negeri kafir yang di sana lebih banyak lagi mungkin patung-patungnya, ya. Begitu juga di negeri-negeri kafir, penuh dengan wanita-wanita yang membuka auratnya secara terbuka, gitu ya. Begitu juga laki-laki yang mungkin pakaiannya asal-asalan, ya. Mereka yang tidak berpakaian sesuai syariat Islam, maka tentu seorang mukmin nggak akan betah tinggal di negeri kafir karena penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran, dan penuh juga dengan kemaksiatan. Belum lagi kita lihat orang ya cium-ciuman, ya bermesraan di tengah jalan, ya. Begitu juga orang-orang justru ada yang mereka zina di tengah jalan gitu ya, di pantai-pantai mereka membuka auratnya semuanya, nauzubillah. Maka tentu seorang mukmin nggak akan betah melihat kemaksiatan yang ada di depan matanya, apalagi itu dilakukan oleh begitu banyak orang di negeri tersebut. Ya, maka ini hukum asal dari melakukan menetap di negeri orang kafir. Ya, kalau dia menetapnya tanpa perkara-perkara berikut, maka hukum asalnya adalah haram. Ya, tidak boleh dia menetap di negeri orang kafir. Ya. Baik, selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Falamma istaqara fil Madinati, amara bi baqiyati syara'i'il Islami, misli zakah والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام." Kata beliau, ketika Rasulullah dan para sahabat menetap di kota Madinah, barulah Allah menurunkan perintah syariat Islam yang lainnya. Kalau tadi kan syariat Islam yang diturunkan di Mekah hanya sholat saja, sholat 5 waktu, ya. Tapi ketika sudah sampai di Madinah, mulai banyak itu turun syariat-syariat Allah yang lainnya, seperti zakat, puasa Ramadan, haji, azan, jihad, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan syariat-syariat Islam yang lain. Maka di sini kata beliau, semenjak di Mekah yang turun perintah hanyalah sholat 5 waktu. Ya. Tapi ketika di Madinah itu turun perintah zakat, puasa Ramadan, haji, azan. Bahkan azan itu baru turun di kota Madinah. Ya, syariat azan. Ya, yang di mana pada saat itu Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan para sahabat. Ya, ada di antara mereka yang mengusulkan untuk membunyikan lonceng saja sebagai panggilan sholat 5 waktu. Ada yang mengusulkan dengan meniup trompet gitu ya. Ada yang mengusulkan dengan
memukul duf gitu ya. Memukul duf tuh seperti gendang-gendang gitu ya. Namun akhirnya Rasulullah pun ya menerima usulan salah seorang sahabat yang dia bermimpi dan diajarkan bagaimana azan tersebut. Ucapan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Itu baru turun di Madinah, ya. Maka azan yang mulia dan suci ini baru turun syariatnya di kota Madinah, ya. Maka aneh kalau ada orang yang menyamakan antara kalimat Allah, panggilan Allah azan yang suci ini dengan binatang yang najis dan juga sangat buruk, ya. Ini kalau dalam ilmu fikih ini namanya qiyas fasid. Qiyas fasid itu menyamakan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang jauh perbedaannya. Sifat-sifatnya nggak sama sekali. Bagaimana sesuatu yang suci disamakan dengan sesuatu yang sifatnya najis dan buruk, ya. Maka syariat azan, syariat jihad, syariat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu baru diturunkan di Madinah. Akhadha ala hadza asyra sinin, dan Rasulullah pun mengamalkan syariat tadi selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuh. Setelah 10 tahun beliau tinggal di Madinah, maka beliau pun wafat. Wa dinuhu baqin, dan agama Islam ini tetap diamalkan oleh para sahabat. La khaira illa dallal ummata alaih, yang tidak ada kebaikan kecuali dengan agama Islam ini umat kaum muslimin mendapatkan petunjuk. Wala syarra illa hazzaraha min, dan tidaklah keburukan akan menimpa kaum muslimin kecuali mereka berpaling dari ajaran Islam ini. Wal khairul ladzi dallaha alaihi, dan petunjuk yang ditunjukkan oleh agama Islam yang membimbing kaum muslimin diantaranya adalah at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah dan mengumpulkan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Adapun perkara-perkara buruk yang agama Islam memberikan warning gitu ya, memberikan ancaman untuk meninggalkannya adalah asyirk, yaitu perbuatan syirik, wa jami' ma yakrahuhullahu wa ya'bah, dan segala perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah Ta'ala mengutus Rasulullah untuk seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is saqalain, dan Allah mewajibkan ketaatan, ya, dan Allah mewajibkan ketaatan kepadanya, ya, yaitu untuk dua makhluk di muka bumi ini, yaitu jin dan manusia. Dalilnya sering kita dengar ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah." Wa katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wa akammalallahu bihiddin, dan Allah pun dengan mengutusnya Rasulullah ke muka bumi ini telah menyempurnakan ajaran agama ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka turunnya surah Al-Maidah ini yang merupakan bagian dari ayat-ayat yang terakhir yang turun ya. Walaupun ulama beda pendapat ayat apa yang terakhir turun, namun diantaranya adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Karena surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini telah menyatakan Allah telah secara sempurna menurunkan ajaran agama ini dengan Allah utus Rasul yang terakhir. Makanya surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini jelas. Ajaran syariat Allah sudah sempurna. Maka tidak perlu lagi adanya tambahan-tambahan. Ya, syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini sudah sempurna untuk kita semuanya.
maka tidak perlu lagi adanya tambahan-tambahan dalam hal ibadah, ya. Karena ibadah itu sifatnya tauqifi, sifatnya adalah berdasarkan dalil, maka dalil yang Allah turunkan semuanya melalui Al-Quran tersebut sudah lengkap semuanya. Hadis-hadis Rasulullah pun yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu sudah jelas semuanya, maka tidak perlu adanya tambahan-tambahan, ya, tentang perkara ibadah ini. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil bahwa Rasulullah pun wafat, ya. Ini menunjukkan bahwa di antara sifat, ya, Rasulullah yang juga beliau manusia adalah beliau juga diwafatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dalilnya surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal, wahai Muhammad, dan mereka pun orang-orang kafir Quraisy akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat di hadapan Rabb mereka akan saling bertengkar, berselisih. Ya. Maka ini dalil bahwa Rasulullah pun mengalami yang namanya kematian. Maka Rasulullah bukanlah Tuhan. Rasulullah bukanlah pencipta. Rasulullah bukanlah pengatur alam semesta. Rasulullah bukanlah yang memberikan rezeki. Rasulullah bukanlah orang yang memberikan jodoh. Karena masih ada di antara kaum muslimin yang mereka datang ke kuburan Rasulullah, kemudian mereka berdoa minta-mintanya kepada Rasulullah. Nauzubillah. Ini keyakinan yang batil. Tidak boleh seseorang meminta kepada Rasulullah. Mereka minta supaya jodohnya dipercepat. Mereka minta supaya dagangannya laris. Mereka minta supaya hartanya dilampangkan. Ini kesyirikan, ya. Dan Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik seperti itu, ya. Maka ini adalah dalil bahwasannya Rasulullah manusia biasa yang memang Allah berikan wahyu kepadanya. Maka tidak perlu, ya, kita meminta-mintanya kepada Rasulullah karena Rasulullah manusia biasa dan hanya diberikan wahyu saja, ya. Maka Rasulullah bukanlah pengatur alam semesta ini, bukanlah orang yang bisa mendatangkan rezeki, tapi semua itu adalah sifat-sifat khusus Allah saja yang bisa melakukan. Memberikan rezeki, memanjangkan umur, mendatangkan jodoh, melapangkan harta, itu hanya sifat khusus, hanya Allah yang bisa melakukannya. Wa ba'dal ba'si, dan setelah manusia dibangkitkan, muhasabun, mereka akan dihisab, wa majziyuna bi a'malihim, mereka akan dibalas tentang amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Mereka dibalas sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab firman Allah Ta'ala. Surah An-Najm ayat 31. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Liyajziyal ladzina asa'u, dan pada hari kiamatlah orang-orang yang berbuat keburukan mereka mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat. Sementara orang-orang yang berbuat kebaikan mereka pun mendapat balasan berupa surganya Allah Ta'ala. Ya. Maka ini dalil tentang adanya hari pembalasan. Adanya hari pengadilan Allah yang semua manusia nggak akan bisa lepas. Kalau di dunia dia bisa lepas, di akhirat semua kezalimannya akan dibalas. Maka seseorang yang berbuat zalim jangan menyangka mereka sudah aman-aman saja. Enggak. Nanti ada pengadilan Allah kok. Nanti ada sidangnya Allah yang semua manusia nggak akan lolos. Sekecil apapun kezaliman yang mereka lakukan, mereka akan mendapat balasannya dari Allah pada hari kiamat. Ya. Maka jangan pernah meremehkan kezaliman yang kita lakukan kepada sesama muslim kita. Ya, karena itu akan mendapat balasan pada hari kiamat nanti. Ya. Saya bacanya kecepatan nggak ibu-ibu? Nggak kecepatan kan? Kita kan mau khatamin. Tadi Az-Zumar ayat berapa ya Ustadz ya yang dalil wafatnya Rasul? Az-Zumar ayat 30 dan 31. Nah.
Kecepatan ya ibu-ibu. Harus dipelanin lagi. Kita mau khatamin ini hari ini. Kecepatan katanya Ustadz, ada yang Oh, chat. kecepatan ya. Baik. Dipelankan ya. Baik, lanjut. Masih matan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa man kadzdzaba bil ba'si kafara." Siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kafir. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Mereka orang-orang kafir mengira mereka enggak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku akan membangkitkan kalian dan akan mengabarkan apa yang telah kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan bagi Allah itu adalah perkara yang mudah. Ya. Surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan tentang bagaimana ya keimanan seorang mukmin terhadap hari kiamat. Dan beliau menjelaskan di sini jenis-jenis kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy dan juga mungkin di zaman kita juga seperti ini, ya. Di antaranya mereka yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Yang beliau berkata, siapa yang mendustakan hari kebangkitan pada hari kiamat, maka dia telah kafir. Dalilnya tadi ya, surah At-Taghabun ayat yang ke-7, orang-orang kafir mengira mereka nggak akan dibangkitkan. Maka katakanlah wahai Muhammad, Rabbku akan membangkitkan kalian dan akan mengabarkan tentang apa yang kalian amalkan. Inilah tentang adanya Yaumul Ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, maka kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sementara. Kita harus ingat bahwasannya ada pengadilan Allah nanti di Yaumil Hisab. Ada pengadilan Allah nanti ketika kita dibangkitkan. Ada hari di mana kita akan merasakan pengadilan yang seadil-adilnya akan ditegakkan pada saat itu. Maka jangan sampai seseorang masih menyisakan kezoliman-kezoliman yang dia lakukan, apakah kezoliman kepada Allah, apakah kezoliman kepada sesama manusia, kecuali dia sudah bertaubat terlebih dahulu sebelum dia meninggalkan dunia ini. Itulah kenapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bertaubat. Ya, karena kita manusia yang punya kekurangan, di antara kekurangan kita tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah mereka yang cepat di dalam bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kita lanjut. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa munzirin. Dan Allah Ta'ala telah mengutus semua rasul. Apa itu tugasnya para rasul? Di antaranya mubasyirin wa munzirin. Mereka memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini di antara tugasnya para nabi dan rasul ya. Mereka memberikan kabar gembira dan mereka memberikan peringatan. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 165. Surah An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, Rusulan mubashirina wa munzirin, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah, mereka membawa kabar gembira dan mereka membawa peringatan. Kenapa rasul-rasul itu diutus oleh Allah? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya nanti manusia ketika sudah menghadapi pengadilan hari kiamat, mereka sudah nggak punya hujjah lagi. Mereka sudah nggak bisa berargumentasi lagi. Jadi mereka nggak bisa punya alasan, kenapa kok kamu masih berbuat syirik? Karena dulu nggak ada yang ngajarin saya ya Allah. Subhanallah. Rasul telah diutus untuk mengajak kepada tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Begitu juga tidak ada hujjah lagi nanti pada hari kiamat. Kenapa kok kamu masih melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah? Maka
Tidak ada lagi argumen nanti pada hari kiamat, nggak ada yang mengajak saya. Karena Nabi dan Rasul semuanya mengajak kepada ibadah, ya, ibadah yang sesuai dengan tuntunan para rasul-rasulnya. Ya, maka dakwah para rasul itu sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, untuk mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan yang namanya taghut. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud taghut itu. Ya. Baik, ini dalil bahwasannya di antara tugasnya para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Surah An-Nisa ayat 165. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pertama kali di antara para rasul itu adalah Nabi Allah Nuh. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul terakhir yang diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Wad dalil, dan dalilnya adalah ala anna awwalahum Nuhun wa qauluhu ta'ala. Dalil bahwasannya Nabi Allah Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 163. Ya. Jadi dalil bahwasannya Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Dalilnya surah An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nabi Allah Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Allah Nuh. Maknanya di sini, Nabi Allah Nuh adalah rasul pertama yang Allah berikan wahyu kepadanya. Ya, yang dimana bahwa seorang rasul itu Allah utus kepada orang-orang yang sudah kafir dengan membawa syariat yang baru. Beda dengan Nabi ya, karena Nabi itu Allah utus ke muka bumi untuk mendakwahkan apa yang Allah wahyukan, tapi mereka hanya meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Tapi kalau Rasul, mereka mendakwahkan itu dengan membawa syariat yang baru. Ya, ini bedanya antara Nabi dengan Rasul. Makanya Rasul yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ini dalil Nabi Allah Nuh adalah Rasul yang pertama, surah An-Nisa ayat 163. Wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semua umat Allah utus kepadanya seorang rasul. Dari mulai Nabi Allah Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum. Yang rasul-rasul tersebut memerintahkan kepada mereka bi'ibadatillahi wahdah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan Allah utus mereka para rasul untuk mendakwahkan manusia agar mereka menjauhi yang namanya taghut. Ya, agar mereka tidak beribadah kepada taghut-taghut. Yang taghut ini maknanya adalah man ubida min ghairillah. Sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu disebut dengan taghut. Kita definisikan di sini ya, definisi taghut. Sama dengan aja ya. Sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah Ta'ala.
selain Allah. Maka itu disebut dengan taghut, ya. Mereka yang disembah atau diibadahi, ya, selain Allah, maka itu disebut dengan taghut, ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalilnya bahwa semua nabi dan rasul, dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salam, rasul pertama yang Allah utus, sampai penutupnya para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mendakwahkan, memerintahkan agar manusia beribadahnya hanya kepada Allah. Yaitu semua manusia mentauhidkan Allah. Makna mentauhidkan Allah berarti mentauhidkan secara rububiyahnya. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha memberikan rezeki, ya. Maka ini tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, menjadikan semua ibadahnya, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, hanya untuk Allah Ta'ala. Maka ibadah yang batin seperti apa? Telah kita bahas, ya, macam-macam ibadah, yaitu al-isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah, al-isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah, al-mahabbah, rasa cinta yang besar hanyalah kepada Allah, al-khauf, rasa takut yang paling besar hanyalah kepada Allah, ar-raja, rasa harap yang paling besar hanyalah kepada Allah, ya. Kemudian juga ar-raghbah, rasa harap dan ingin yang paling besar itu hanya kepada Allah, ya. Maka ibadah-ibadah batin itu juga harus dipersembahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka semua nabi dan rasul, dari mulai Nabi Allah Nuh sampai Rasulullah, penutup para nabi dan rasul, semuanya mendakwahkan agar manusia beribadahnya hanya kepada Allah. Dalilnya apa? Surah An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul itu memerintahkan an i'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Ya. Ini dalil semua nabi dan rasul dakwahnya sama. Karena kesyirikan itu akan berulang terus. Dari mulai kesyirikan yang dilakukan umatnya Nabi Allah Nuh, kan? Ya, yang diantaranya mereka bersikap al-ghulu kepada orang-orang saleh. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, kita nanti beranjak, ya, dari usul salasa belajar qawaidul arba, kasyfus syubuhat, nanti kita belajar kitab Tauhid. Di kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, al-ghulu min asbabi syirki al-ghulu fis salihin. Min asbabi syirki al-ghulu fis salihin. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara sebab seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ya, mengagungkan, ya, orang-orang saleh. Dan itu terulang lagi di zaman kita. Ya. Ini diantara sebab seseorang jatuh kepada kesyirikan, kata beliau, min asbabi syirki al-ghulu fis salihin. Orang itu terlalu berlebihan di dalam mengagungkan, memuliakan orang-orang saleh. Betul, orang saleh itu wajib kita muliakan, tapi ada batasannya. Tidak berlebihan. Dan itu yang terjadi, kan, kepada umatnya Nabi Allah Nuh. Ya. Ketika mereka berlebihan mengagungkan orang-orang soleh,
akhirnya mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, makanya Allah Ta'ala mengabadikan itu kan, ya, di mana setelah Nabi Allah Nuh wafat ya, maka kaumnya Nabi Nuh ini membuat patung, ya, yang patung itu kata mereka untuk mengingatkan mereka kepada orang-orang soleh di zaman mereka, ya. Tapi lama kelamaan ternyata patungnya disembah, ya, patungnya diibadahi, ya, sampai mereka berkata, Allah abadikan ini dalam surah Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka sampai berkata ini, pemimpin-pemimpinnya, kalangan umat Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu Wadda. Ini orang-orang soleh di zaman dulu nih. Namanya Wadda, Suwa'a, Yagusa, Ya'uqa, wa Nasra. 5 orang soleh. Ya, di zaman Nabi Allah Nuh. Yang akhirnya dibuatkan patung. Lama kelamaan patungnya disembah. Subhanallah. Ya, maka inilah min asbabi syirki al-ghulu fis salihin. Di antara sebab kesyirikan, seseorang terlalu berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ya, maka wajib kita memuliakan orang soleh, tapi tidak berlebihan. Akhirnya menganggap orang-orang soleh ini memiliki sifat-sifat yang Allah miliki. Na'udzubillah. Ya, seperti orang soleh ini tahu perkara yang gaib. Orang soleh ini bisa melapangkan rezeki. Orang soleh ini bisa mempercepat jodoh. Ini kesyirikan. Ya, karena ini hanyalah sifat khusus yang Allah miliki, dan selain Allah, bahkan Nabi dan Rasul, bahkan malaikat yang paling dekat yaitu Jibril tidak memiliki sifat sebagaimana sifat yang Allah miliki. Ya, maka di sini kita jauhi yang namanya togut. Baik, kita lanjut. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqi'in. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Allah mewajibkan ala jami'il ibad, kepada semua hamba-hambanya, al-kufra bit-taghut, mengkufuri yang namanya taghut. Ya, artinya kita tidak beribadah kepada taghut-taghut tersebut. Justru kita kufur kepada mereka. Kita jauhi mereka. Kita tentang mereka, yaitu taghut-taghut. Wal imana billah, dan sebaliknya kita hanya beriman kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi taghut. Ini kata Imam Ibnu Qayyim ya. Taghut menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata beliau, definisi taghut ma tajawaza bihil abdu, segala perkara yang dilakukan hamba secara berlebihan. Berlebihannya dalam apa? Ya, untuk diibadahi, kemudian diikuti, dan ditaati. Ya, jadi inilah yang dimaksud berlebihan ya. Artinya seorang hamba, atau lebih gampangnya ginilah, ya,
seorang hamba ma tajawaza bihil abdu, ya, sesuatu yang hamba tersebut bersikap berlebihan, ya, sesuatu yang dianggap berlebihan bagi seorang hamba. Jadi sesuatu itu dianggap berlebihan, akhirnya apa? Sebetulnya dia hamba, tapi kenapa kok hamba ini malah diibadahi, diikutinya melebihi, ya, ketaatannya kepada Allah, bahkan ditaati, ya. Maka ini sesuatu yang dianggap berlebihan bagi seorang hamba untuk diibadahi, diikuti dan ditaati, ya. Wat tawagitu katsirun, dan togut-togut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, togut-togut itu banyak. Ya. Dan pemimpin-pemimpin togut ada 5. Jadi togut juga punya pemimpin, ya. Ada 5. Jadi kata beliau, wat-tawaghitu katsirun. Togut-togut itu banyak sekali dan pemimpinnya ada 5. Siapa saja itu? Yang pertama, Iblisu la'anahullah. Yang pertama, iblis. Pemimpin togut ini pertama. Yang kedua, siapa? Waman ubida wa huwa radin. Seseorang yang disembah dan dia ridho. Seseorang yang disembah atau diibadahi dan dia ridho gitu. Ya. Ada nggak orang yang kayak gini, Bu? Dia senang tuh disembah-sembah. Dia senang diibadahi. Jadi orang ibadahnya malah sama dia, ya. Sujud sama dia, ya. Minta-minta sama dia, ya, minta pertolongan yang itu nggak bisa sebetulnya dilakukan manusia, minta dilapangkan rezeki, minta dicepat-cepat jodoh, minta dimudahkan urusannya, ya. Dan orang yang diibadahi itu ridho, ada tidak di zaman sekarang? Yang seperti itu ada, ya. Maka berarti kalau orang itu disembah atau diibadahi, tapi orang itu nggak ridho, dia tidak masuk dalam kategori togut, ya. Seperti mungkin ada sebagian orang-orang soleh yang kuburannya itu justru diibadahi, tapi orang soleh tersebut sebetulnya nggak ridho, ya, dengan perbuatan mereka tersebut. Maka itu tidak disebut dengan togut, ya. Yang ketiga, pemimpin para togut itu waman da'an nasa ila ibadati nafsi. Seseorang yang mengajak manusia untuk menyembah atau beribadah kepadanya. Ini lebih aneh lagi nih, ya. Seseorang dia malah senang orang itu nyembah-nyembah ke dia gitu, ya. Orang itu ibadahnya sama dia, ya. Maka ini disebutnya juga pemimpinnya togut, ya. Yang keempat, pemimpin togut itu wamanid da'a syai'an min ilmi ghaib. Mereka atau seseorang, ya, seseorang yang mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib. Ini disebutnya pemimpin togut juga nih. Seseorang yang mengaku, ya, dirinya gitu, ya, atau mengklaim dirinya bisa mengetahui perkara yang gaib. Nauzubillah. Dia bisa tahu kapan terjadinya kiamat gitu, ya.
Dia bisa tahu tentang masa depan. Makanya dukun paranormal itu pemimpinnya para togut itu. Ya, pemimpinnya para togut diantaranya dukun-dukun dan paranormal tuh. Karena mereka sok tahu terhadap perkara yang gaib gitu. Padahal itu semua bohong dan dusta kan. Mereka dapat dari jin-jin dan syaitan-syaitan saja. Ya, maka ini yang keempat yang merupakan pemimpinnya togut. Yang kelima, pemimpin togut itu adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, makna yang kelima ini harus dijelaskan secara rinci. Ya. Makna seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah diantaranya, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknanya, ini ya, maknanya yang pertama, makna seseorang tidak berhukum di sini adalah dia meyakini hukum buatan manusia itu jauh lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Yang kedua maknanya meyakini hukum Allah sama saja dengan hukum manusia. Ini sama, ini kufur juga. Ya, sama saja dengan hukum manusia. Yang ketiga, tidak mau mengikuti hukum Allah padahal dia mampu melaksanakannya. Nah, jadi ini maknanya ya, seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, bukan berarti semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia dihukumi sebagai pemimpin taghut. Tapi mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maknanya adalah mereka meyakini hukuman buatan manusia, al-ahkam, hukum atau hukum ya, al-ahkam al-wadaiyah, hukum buatan manusia itu jauh lebih baik daripada hukuman Allah. Maka inilah yang disebut pemimpin taghut. Atau mereka meyakini hukum Allah sama aja dengan hukum manusia, ya. Atau yang ketiga, mereka nggak mau mengikuti hukum Allah, padahal mereka mampu melaksanakannya. Ya. Adapun kita, walaupun di negeri yang mungkin saat ini masih menggunakan hukum-hukum buatan manusia, tapi itu karena kita masih dalam keadaan lemah. Dan kita nggak mampu untuk menjadikan hukum-hukum Islam itu sebagai hukuman yang digunakan di negeri ini. Ya, beda kalau memang kita mampu untuk itu, ya, maka kita baru itu dihukumi kufur. Tapi kita memang dalam keadaan lemah, ya, makanya kesalahan pemahaman yang difahami oleh orang-orang Khawarij, ya, dalam akidahnya orang Khawarij itu kan, mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir sudah jelas, ya. Nah ini kesalahan pemikirannya orang Khawarij. Mereka memukul rata itu. Pokoknya siapapun yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, halal darahnya. Itulah mereka, makanya mereka melakukan pengeboman sana sini karena menganggap ini hukum yang kita pakai hukum taghut, nggak boleh kita berhukum dengan hukum ini, ya. Nah ini kan kesalahpahaman mereka. Betul, kita menjunjung tinggi hukum Allah, tapi kita lihat situasi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Maka kita jalankan saja hukum Allah yang bisa kita lakukan, ya. Yang bisa kita lakukan kita jalani. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana yang mungkin
saat ini belum sesuai dengan hukuman Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah ya, karena belum mampu menegakkan hukuman yang seperti itu. Ya, tapi tidak dengan menghukumi mereka pokoknya yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka yang masih menggunakan hukum manusia ini, mereka dianggap kafir. Ini kan pemikiran yang salah, pemikiran yang batil, karena kaum muslimin masih dalam keadaan lemah. Ya, belum bisa menegakkan yang namanya hukum Allah ini. Ya. Sip. Kita coba bahas ringkas satu-satu ya. Pemimpin tauhid ada 5. Yang pertama iblis. Iblis ini ada orang yang beribadah kepada mereka. Ada mereka yang beribadah kepada jin dan syaitan kan, di antaranya para dukun, paranormal, atau mereka yang ingin mencari kesaktian-kesaktian itu. Akhirnya mereka ibadahnya kepada siapa? Kepada iblis. Ya, kepada syaitan, kepada jin, yang mereka akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Ya, subhanallah. Di zaman kita ini orang gila itu dianggap sebagai wali, aneh sekali. Ya, orang yang dia buka baju di tengah jalan, rambutnya acak-acakan, auratnya tidak tertutup, malah itu dianggap wali gitu. Subhanallah. Ya, padahal wali-wali Allah itu pasti menjaga hukum-hukum Allah dan adab-adab Islam. Ya, maka orang-orang yang mengikuti ya penyembahannya kepada iblis, akhirnya mereka melakukan perilaku-perilaku yang aneh biasanya. Ya, mereka minum darah lah, ya, mereka makan apalah gitu ya. Nauzubillah. Ini namanya menyembah kepada iblis karena mereka berharap dari syaitan dan jin ini mereka dapat kesaktian-kesaktian. Ya. Nah, ini makanya hati-hati ibu-ibu dengan tontonan-tontonan yang ada unsur kesyirikannya ini. Ya, di antara unsur kesyirikannya itu kan muncullah perilaku-perilaku perdukunan, ya, ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam yang itu banyak sekali di media televisi kita. Maka anak-anak ini ya lebih baik tidak menonton televisi yang seperti itu, ya, karena itu bahaya sekali, bisa merusak akidah dan keyakinan anak-anak kita. Dari awal mereka sudah belajar yang namanya sesuatu yang mengandung kesyirikan kan, ya. Kalau seseorang pingin ini, mereka harus belajar sakti dulu dari jin, dari syaitan, ya. Maka ini perkara-perkara yang bisa merusak akidah anak-anak kita. Yang kedua, seseorang yang disembah dan diibadahi dan dia ridho gitu. Dulu ada yang namanya Said Baba ya, tapi sudah meninggal kayaknya. Ya, dia senang tuh disembah-sembah, dicuci kakinya gitu ya. Orang-orang sujud kepadanya, nauzubillah. Ya, ini namanya pemimpin taghut. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk nyembah kepadanya, nauzubillah. Ya, supaya orang minta, supaya orang itu berdoa kepadanya gitu ya. Supaya orang itu minta perlindungan kepadanya, nauzubillah. Ya. Yang keempat juga seseorang yang mengaku dirinya bisa mengetahui perkara gaib. Ya, ini para dukun, paranormal, dan juga sekarang mereka berbaju orang-orang soleh, pakai sorban gitu ya, pakai gamis. Padahal mereka akhirnya apa? Menebak-nebak saja apa yang terjadi di masa depan, apa yang terjadi denganmu nanti, ya, bagaimana urusan rezekimu. Ini adalah pemimpinnya taghut, ya. Mereka mengaku bahwa diri mereka bisa mengetahui perkara yang gaib. Dan yang kelima tadi, pemimpinnya para taghut adalah mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah tadi ya, meyakini hukum buatan manusia jauh lebih baik, ya, atau mereka menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, atau mereka tidak mau mengikuti hukum Allah padahal mereka mampu melaksanakannya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini dalil wajibnya kita mengkufuri taghut. Artinya mengkufuri itu kan menjauhkan mereka. Mengkufuri itu tidak meyakini mereka. Ya, mengkufuri itu justru membenci mereka. Taghut-taghut ini. Ya. Ini dalil kita diperintahkan untuk menjauhi taghut ini dan berpegang teguh kepada tali Allah, ikatan Allah, yaitu keimanan kepadanya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 265. Surah Al-Baqarah ayat 265.
Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini yang jadi saksi pembahasan kita, wajibnya kita mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka distamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh, berpegang dengan tali dan ikatan yang kuat, yaitu ikatan keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka ini dalil yang jelas, kita harus kufur kepada pemimpin-pemimpin taghut tadi. Ya, iblis, orang-orang yang dia minta disembah, minta diibadahi, kita kufur kepada mereka. Ya, orang-orang yang mengajak manusia ibadah kepada mereka, kita kufuri mereka. Orang-orang yang mengakui dirinya mengetahui perkara gaib, kita kufur kepada mereka. Mereka pendusta, pembohong. Ya, maka kita nggak percaya pada mereka. Dan orang-orang yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ya. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan inilah makna tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka togut-togut tadi, mereka harus dikufuri. Mereka harus didustakan karena mereka bukanlah Allah. Mereka bukanlah Tuhan. Tapi mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Yang banyak manusia justru menyembah dan beribadah kepada mereka. Maka makna la ilaha illallah, kita mengkufuri togut-togut tersebut. Kita menghukuri, ya, kita mengkufuri, artinya mendustakan hukum-hukum buatan manusia. Bahwa hukum-hukum buatan manusia tidak lebih baik daripada hukum Allah. Dan hukum yang tertinggi adalah hukum Allah Ta'ala. Maka wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Dan kita meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik di muka bumi ini. Begitu juga kita bersikap kufur kepada mereka yang mengetahui perkara yang gaib. Karena tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Ta'ala. Begitu juga tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan mengatur seluruh alam semesta ini. Inilah makna tauhid, la ilaha illallah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kata Allah dalam surah An-Naml, ayat yang ke-65. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa mengetahui di bumi dan langit ini tentang perkara yang gaib kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib di bumi dan di langit ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka kita dustakan orang-orang yang mengklaim mereka tahu tentang perkara yang gaib. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fil hadisi ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dzurwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Beliau menyampaikan hadis, ya, bahwasannya ra'sul amril Islam, ya, pokok dari segala urusan adalah agama Islam ini. Wa amuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamih, dan puncak ibadahnya adalah dengan melakukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan kenapa beliau menyebutkan hadis ini bahwa segala sesuatu itu punya pokok pimpinan. Dan pimpinan pokok dalam segala urusan adalah Islam. Ya. Dan tiang-tiangnya adalah salat, dan puncak menaranya adalah jihad fi sabilillah. Maka ini adalah isi dari kitab Al-Usul As-Salasah. Beliau tutup dengan perkataan, Wallahu a'lam
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah jauh lebih mengetahui, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa mengkhatamkan kitab Al-Usul As-Salasah ini, 3 landasan pokok yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Yang pertama ya sudah kita bahas, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Mengenal Rabbnya berarti 4. Mengenal zatnya, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil. Ya, dengan dalil-dalil di sini maknanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan kita sudah jelaskan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun ihsan. Ya, kemudian yang terakhir yang kita bahas, ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW yang diantaranya kita mengenal nasab beliau, kita mengenal umur beliau, kita mengenal risalah beliau, dan kita mengenal ajaran beliau, dan kita mengenal kehidupan beliau dari mulai lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kitab Al-Usul As-Salasah yang selesai kita kaji ini dan kita hatamkan benar-benar mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, memperkuat tauhid kita kepada Allah, dan memperkuat keimanan kita kepada Allah untuk menjadi semakin dekat hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Ana cukupkan untuk materi pada siang hari ini. Tafadhal Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Ibu-ibu. Bismillah Ustadz. Afwan, ada beberapa chat yang sudah masuk ke Ustadz mungkin. Tapi sebelum dibacakan, Ustadz tadi Ustadz secara singkat sudah menjelaskan kembali murojaah mengenai tauhid rububiyah dan uluhiyah. Namun yang asma wa sifat terluput Ustadz. Afwan, minta tolong diulas sedikit. Tauhid asma wa sifat. Baik. Iya. Berkenaan dengan tauhid asma wa sifat. Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini maknanya adalah isbatun. Kita menetapkan. Ma asbatahu Allahu li nafsih. Apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Fi kitabihi. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan kita mengimaninya dan menetapkannya tanpa 4 perkara. Bukannya udah Ana jelasin ini ya? Belum? Sudah Ustadz. Coba ada yang chat tadi katanya minta diulasin murojaah. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maknanya adalah isbatun, menetapkan, ma asbatahu Allahu li nafsih, segala yang Allah tetapkan untuk dirinya fi kitabihi, di dalam Al-Quran, atau fi sunnati rasulih, di dalam hadis-hadis Rasulullah,
Ya. Min ghairi tahrifin. Nah ini. Yang nama-nama dan sifat-sifat itu harus kita tetapkan berdasarkan yang Allah tulis dalam Al-Quran atau Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkannya atau menyelewengkan maknanya. Ini yang pertama ya. Ada 4 yang nggak boleh kita lakukan dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, kita nggak boleh menyelewengkan maknanya. Yang kedua, wala ta'til, menolak atau meniadakan ya. Meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi menyelewengkan maknanya nggak boleh. Ya, kita telah meyakini bahwasannya Allah memiliki tangan, maka kita wajib menetapkan Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, maka kita tetapkan Allah punya tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap nanti pada hari kiamat adalah wajah Allah. Maka kita wajib menetapkan Allah punya wajah. Tapi bagaimana wajahnya Allah yang nggak boleh kita sifati. Ya, adapun urusan bagaimana itu wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi wajib kita menetapkan, ya kita tetapkan. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kan yang ditolak oleh sebagian kelompok seperti Mu'tazilah, seperti Al-Jahmiyah, ya, sebagian juga dari kalangan Asy'ariyah, ya, yang mereka menolak Allah punya tangan, Allah punya wajah. Kan Allah yang sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Begitu juga mereka menolak Allah memiliki sifat turun ke muka bumi, ke langit dunia. Padahal Rasulullah yang menyampaikan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir minal lail, ya, Allah Ta'ala turun ya ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, ya. Maka turunnya Allah itu kita yakini Allah itu turun, ya. Sebagaimana Allah punya sifat penyayang dan pengasih, kenapa kok kita menafikan sifat Allah memiliki tangan, memiliki wajah, Allah bisa turun ke langit dunia? Itu kan sifat Allah. Adapun bagaimana Allah turun, Nusa, nggak perlu dipikirkan. Ya, makanya yang ketiga itu kan tanpa kita takyif, biduni takyif, tanpa bertanya bagaimana. Ya, jadi nggak usah tanya bagaimana tangannya Allah, nggak usah ditanya, memang nggak boleh ditanya. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya, tentang istiwa, ya, wahai Imam Malik, bagaimana istiwa Allah? Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Istiwanya Allah itu sudah diketahui. Wal kaifi majhul. Dan menanyakan bagaimana akan pernah. Was'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang itu perkara yang nggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya, perkara yang pernah ditanyakan oleh para sahabat, mereka ketika datang firman Allah bahwa Allah memiliki wajah, mereka cukup menetapkan saja tanpa harus bertanya mana kok bisa punya ini, gitu. Ya, yang tamsil, tanpa menyerupai dengan sifat makhluknya. Jelas kok firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini kan pernah Anda sampaikan ya. Kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada pun makhluk di muka bumi ini yang bisa menyamai sifat-sifat Allah, yang menyerupai sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Makanya orang-orang yang mereka menafikan atau meniadakan ya, kata mereka, bagaimana Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Kan waktu-waktu di dunia tuh beda-beda. Waktu di Indonesia beda, waktu di Inggris beda, di Jepang beda. Berarti Allah gimana turunnya? Orang yang berkata seperti ini sama saja dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena hanya makhluklah yang seperti itu. Makhluk itu kalau sudah dia berada dalam satu waktu, maka dia nggak bisa ada di waktu yang lain, kan begitu. Makhluk itu kalau sudah pindah dari satu tempat, nggak akan, ya, maka tempat yang dia pindahi itu kosong gitu kan. Kan ada orang begitu ya, gunain logika, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya Allah kosong dong. Ibu-ibu pernah dengar gitu ya? Itu sama saja menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena Allah nggak begitu. Ketika Allah turun ke langit dunia, arsy-nya Allah tuh nggak kosong. Kata siapa kosong? Ya, karena kalau arsy-nya Allah kosong, sama saja dia menyamakan dengan sifatnya makhluk. Karena makhluk begitu. Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis tempat yang tadinya dia tempati itu kosong. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah. Ya, Allah sifatnya di luar pemikiran dan akal. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya. Bisa difahami Ibu ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Ustadz, apakah Ridho ini waktunya sudah lewat, tapi ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat, Ustadz. Nah, silakan Om. Lanjut saja. Yang penting sebelum azan berhenti. Silakan Ustadz. Kayaknya langsung ke kolom chat, Ustadz. Apa dong? Baik. Sebentar. Wah, banyak juga ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah benar sholat witir setelah sholat isya termasuk sunnah Rasulullah? Terus bagaimana pelaksanaan sholat tahajud tanpa sholat witir? Mohon pencerahannya. Iya. Bermanfaat. Berkenaan sholat witir setelah sholat isya, ya, wallahu a'lam, itu pernah diwasiatkan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Kata sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, "Awsani khalili bisalasin." Kata sahabat Abu Hurairah, aku pernah mendapat wasiat dari Rasulullah dengan 3 perkara. Jadi Rasulullah berwasiat 3 perkara kepada sahabat Abu Hurairah. Yang pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Yang disebut puasa ayyamun bid. Yang kedua, rokaatai salatid duha. Melakukan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utiro qabla an arkuda. Aku diwasiatkan untuk melakukan salat witir sebelum aku tidur. Ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, kalau di bulan Ramadan, ya, memang Rasulullah SAW terkadang melakukan sholat witir beliau itu setelah isya. Setelah isya itu pun maksudnya tidak langsung, ya, karena isyanya Rasulullah itu hampir pertengahan malam. Itu kan yang beliau lakukan pada saat bulan Ramadan. Beliau melakukan sholat malamnya di bulan Ramadan itu di pertengahan malam. Ya, kalau ibu baca hadis tentang sejarah sholat tarawih, kata sahabat Abu Dzar, kami tidak mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan kecuali Ramadan itu tersisa 7 hari.
Jadi di malam ke-23 itu Rasulullah sholat malam bersama para sahabat. Dan itu Rasulullah sholat sampai mulai dari pertengahan malam. Ya, maka ini mungkin yang dimaksud setelah Isya Rasulullah langsung melaksanakan witir. Karena sholat tahajud dulu baru kemudian witir. Adapun setelah witir, setelah Isya langsung witir, wallahu a'lam. Ana belum dapatkan dalil bahwa Rasulullah melakukan ini. Yang ana tahu Rasulullah biasanya tidur terlebih dahulu walaupun tidak disyaratkan ya. Tidak disyaratkan untuk tidur ya. Dan beliau pernah melakukan memang, tapi itu terkadang saja. Beliau sholat tahajudnya tidak tidur terlebih dahulu gitu. Ya. Seperti pada saat akan terjadi perang Badar ya. Beliau itu kan sholat dari mulai setelah Isya sampai menjelang subuh. Ya, beliau sholat malamnya, tahajud dan witirnya. Ya, maka sholat witir setelah sholat Isya diperbolehkan. Ya, tapi kalau itu sunnah Rasulullah, maka wallahu a'lam kalau dalil Rasulullah melakukan itu hanya kadang-kadang saja ya, tidak selalu. Adapun yang diwasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah itu juga perbuatannya para sahabat. Ya, bagaimana pelaksanaan sholat tahajud tanpa witir? Justru yang lebih afdol witir ibu yang dijaga. Karena Anda pernah sampaikan ada dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Baik beliau dalam keadaan safar maupun beliau dalam keadaan mukim. Mukim itu diam saja. Apa dua sholat itu? Yang pertama, sholat witir, beliau nggak pernah tinggalkan. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini 2 sholat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah, baik beliau dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Ya, beliau selalu melakukan ini sampai beliau wafat. Ya, maka sholat tahajud tanpa sholat witir tentu tidak afdol. Ya, justru kalau waktunya sempit, yang harus ibu dulukan justru harusnya witir. Ya, karena witir itu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Yang kedua. Ustaz Afwan, bagaimana hukumnya ya mempercayai dan mengspesialkan rambut Rasulullah juga sampai memuliakan habaib. Afwan seperti hulu, karena setiap yang habaib lakukan atau ucapkan dikatakan benar. Karena katanya habaib itu keturunan Rasulullah. Kalau mau dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat, maka harus dekat dengan habaib. Iya, syukran, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan habaib ya. Habaib ini memang mereka mengklaim bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW. Ya, kalau untuk urusan mereka mengklaim bahwasannya mereka keturunan Rasulullah, ya wallahu a'lam, hanya mereka dan Allah yang tahu saja. Ya, apakah mereka jujur atau mereka dusta. Ya, tapi kalaupun mereka betul keturunan Rasulullah, maka mereka harusnya menjadi orang yang paling depan dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kalau memang ya para habaib tersebut adalah mereka yang memang keturunannya Rasulullah, seharusnya ya mereka menjadi orang yang paling depan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena mereka keturunannya Rasulullah. Ya, kan ini yang harusnya mereka lakukan, yaitu melaksanakan sholat fardu berjamaah 5 waktu di masjid, ya, senantiasa mengamalkan zikir pagi petang gitu, atau juga senantiasa membantu fakir miskin, memelihara anak-anak yatim gitu ya, karena itu sunnah-sunnah Rasulullah ya. Maka harusnya kalau memang mereka keturunan Rasulullah, mereka orang yang paling pertama atau paling depan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah. Adapun perkataan bahwasannya kalau mau dekat dengan Rasulullah di akhirat, maka harus dekat dengan habaib. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu perkataan ini perkataan siapa gitu. Ya, karena tidak semua yang mereka habib gitu ya,
Bahkan Anda dapatkan kemarin itu ada katanya Habib Kribo itu. Ya Ibu ya, di TV ada Habib Kribo yang ternyata pernyataannya jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah dan sangat bertentangan gitu. Ya, sampai menyamakan Trinitas itu dengan sifat-sifat Allah. Nauzubillah. Ya, ini perkataan yang kufur. Kan itu disebutnya Habib Kribo tahu Ibu ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka lihat dulu ya, Habibnya seperti apa. Kalau Habibnya memang dia taat kepada Allah, ilmu yang disampaikan sesuai dengan pemahaman para sahabat, cara menafsirkan Al-Qur'annya sesuai dengan yang difahami para sahabat, cara memahami hadis Rasulullah-nya sesuai dengan yang difahami para sahabat, maka nggak apa-apa kita dekat dengan Habib yang seperti itu. Tapi kalau ternyata Habib tersebut pemahamannya hanya sesuai logikanya saja, memahami agama ini tidak berlandaskan ilmu, maka bagaimana kita menjadi orang yang harus dekat kepada Habib yang seperti itu? Maka harus diperinci dulu, ya. Kalau Habib yang dia taat kepada Allah, ya, ilmunya memang mumpuni dalam ilmu agama, pemahamannya sesuai dengan pemahaman yang dipahami para sahabat, nggak apa-apa. Kita ngambil ilmu darinya, ya. Tapi kalau ternyata Habib itu tadi, ya, di dalam berbicara agama bertentangan dengan penjelasan para sahabat, ya, atau bahkan dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka bagaimana kita menjadi orang yang harus dekat dengan mereka, ya? Maka perkataan tadi harus dekat dengan habaib ini harus diperinci dulu, ya. Tidak harus dekat karena kita justru diperintahkannya dekat kepada orang-orang saleh, para ulama yang mereka punya kapasitas mumpuni dalam ilmu agama dan mereka pemahamannya benar di dalam memahami ilmu agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu yang baru kita dekat kepada mereka. Ulama-ulama yang sesuai dengan manhaj Rabbani, manhaj yang ditetapkan oleh para sahabat di dalam memahami ajaran agama ini, ya. Adapun berlebihan tadi gulu ya, seperti mengambil rambutnya, menspesialkan bagian tubuhnya tertentu, rambut gitu ya, atau bulu kakinya. Ini perkara yang juga tidak boleh. Ya, mengambil keberkahan dari bagian-bagian tubuh seseorang. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah memang punya kekhususan, ya, di mana para sahabat mengambil air wudhu bekas Rasulullah, itu hanya khusus untuk Rasulullah dan tidak berlaku untuk orang-orang selain Rasulullah. Ya, makanya banyak pemahaman yang keliru karena mereka menganggap hadis kekhususan Rasulullah itu berlaku juga untuk umatnya. Padahal itu khusus hanya untuk Rasulullah saja, yang memang punya barokah ya, keberkahan dari diri Rasulullah, tapi selama beliau hidup saja. Ya, itu diambil dari bekas air wudhunya yang dimana para sahabat ya itu saling berebutan, ya. Baik. Maka perkataan tadi ya bahwa harus dekat dengan habaib ini harus diperinci tadi, ya. Menjadi tanda tanya habaib yang mana dulu. Kalau tadi dia memang punya kapasitas ilmu yang mumpuni, dia memang pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya kita ikuti. Tapi kalau ternyata habaib ini jauh dari mengamalkan sunnah Rasulullah, secara keilmuan juga pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita tidak perlu dekat dengan yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian, afwan Ustaz, perbedaan gulu dan taklid itu apa? Nah, gulu itu berlebihan maknanya. Berlebihan dalam memperlakukan sesuatu. Itu maknanya gulu. Dan ini biasanya terkait dalam masalah orang-orang saleh ya, dalam masalah gulu ini berlebihan, ya. Makna gulu berlebihan jauh beda dengan makna taklid. Karena taklid itu mengikuti pendapat atau suatu pendapat tanpa
kita mengecek kebenaran pendapat tersebut. Nah, itu namanya taklid, gitu ya. Tapi kalau hulu, ya, seseorang bersikap berlebihan dalam memperlakukan orang yang dimuliakannya, berlebihan di dalam mengikutinya. Maka tadi taklid itu bisa masuk ke dalam kategori gulu. Karena bagian dari gulu itu adalah seseorang hanya ikut-ikutan saja tanpa dia tahu kebenaran orang yang diikuti gitu. Itu taklid tuh. Dia mengikuti pendapat seseorang tapi dia nggak tahu pendapat itu benar atau salah. Ya. Yang penting pokoknya kalau pendapatnya si fulan walaupun tidak jelas dalilnya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah tidak ada, tapi pokoknya kalau sudah perkataan fulan maka wajib kita ikuti. Nggak perlu tanya mana dalilnya. Oh, bagaimana? Padahal ibadah ini semuanya harus berlandaskan dalil, ya. Maka itu perbedaannya ya. Gulu berlebihan, taklid mengikuti suatu pendapat atau mengikuti seseorang tanpa mengetahui kebenarannya. Ya, maka kita mengikuti seseorang harus tahu dulu landasannya apa pendapat itu. Dari Al-Qur'an ada tidak? Dari hadis ada tidak? Ya, kalau ternyata ada dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Atau jangan-jangan hadis palsu atau hadisnya lemah. Maka inilah pentingnya kita duduk dalam majelis ilmu agama ini supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan kita terhindar dari orang-orang yang cuma taklid saja, mengikut-ikutan saja, ya, tanpa tahu apakah yang dia ikuti benar atau salah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu ummahat. Sudah ya? Habis pertanyaannya? Cukup. Baik. Syukran, jazakumullahu khairan atas perhatian Ibu ummahat semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ummahat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah selesai ya. Alhamdulillah khatam dari kitab Al-Usul As-Salasah. Silakan dicari kitab selanjutnya yang berjudul Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Ya, 4 kaidah ya di dalam memahami kesyirikan. Ya, jadi 4 kaidah ini penting untuk kita terhindar dari perbuatan syirik. Silakan cari, sudah banyak terjemahannya ya. Nanti insya Allah Ana referensikan ya. Atau sudah ya? Sudah Anda referensikan sudah, pada Ummu Hanif ya? Silakan dicari kitab terjemahannya. Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iyakum barakallahu fikunna.